Selamat pagi semua. Semoga hari ini kabarnya baik-baik dan sehat selalu dan menyenangkan. Halo anak-anak. Seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Hari ini kita akan memasuki pelajaran kita bab 1 pada pertemuan keempat. Ya. Di dalam pertemuan keempat itu, kita akan memulai pelajaran kita yang namanya pengukuran. Pertama di sini, pengamatan secara eksperimen seperti pada bagian C sebelumnya, variabel terkait diamati atau diukur saat kita melakukan percobaan. Nah, pengukurannya ada dua. Yang pertama adalah kualitatif deskripsi dengan menggunakan kata-kata saja. Contohnya, ketika kalian memanaskan air, kalian bisa melihat ada gelembung udara saat air mendidih. Juga ada asap tipis di bagian atas air tersebut. Yang kedua adalah kuantitatif atau dinyatakan di dalam angka-angka. Contohnya, sebelum memasukkan air yang akan dipanaskan ke dalam panci, kalian mengukur volume air dengan menggunakan gelas 200 ml. Itu anak-anak mengenai pengukuran. Setelah tahu pengukurannya apa, sebaiknya kita mengerti dulu besaran istilah yang digunakan menunjukkan pada sesuatu yang bisa diukur dan memiliki nilai. Contohnya, volume air yang diukur dengan menggunakan gelas ukur, juga suhu air setelah dipanaskan. Besaran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, besaran pokok. Besaran yang dijadikan dasar untuk menetapkan besaran lainnya. Yang kedua, besaran sederhana. Besaran turunan. Besaran yang ditetapkan berdasarkan besaran pokok. Itu sudah mengenai pembagian daripada besaran. Selanjutnya, ada 7 besaran pokok. Dan besaran contoh, besaran turunan serta disertai satuan standar internasional. Besaran pokok yang pertama adalah panjang, satuannya adalah meter. Yang kedua massa, satuannya adalah kilogram. Yang ketiga waktu itu satuannya adalah skon. Yang keempat suhu, satuannya adalah massa jenis. Yang kelima, jumlah zat, satuannya adalah mol. Yang keenam, kuat arus listrik, satuannya adalah ampere. Dan yang ketujuh adalah intensitas cahaya, satuannya adalah kandeka. Lanjutnya, ada yang disebutkan dengan satuan. Di sini ada 2 macam satuan. Yang pertama, anak-anak perlu tahu satuan baku. Satuan baku ini melakukan pengukuran agar seragam, maka dianggap perlu untuk menetapkan suatu pembanding pengukuran. Pembanding ini tetap tidak berubah-ubah dan digunakan secara umum di mana-mana. Maksudnya di sini anak-anak di Indonesia juga sama dan di luar negeri juga sama ya. Tapi yang kedua ada yang dikatakan dengan namanya satuan baku, di mana adanya beragam yang satuan yang digunakan dalam hidup kita sehari-hari. Misalnya mengukur panjang atau jarak, kita sering menggunakan satuan meter atau kilometer. Bahkan zaman dulu satuan yang digunakan adalah juga manusia. Atau juga kalau kita di kampung itu ada juga yang dikatakan adalah segenggam beras. Ada juga 1 jengkal, misalnya 1 depak, misalnya seperti itu satuan yang tidak baku ya. Jadi itu tidak diakui di seluruh dunia ya. Selanjutnya anak-anak mungkin pelajaran bab 1
pertemuan keempat sudah memahami. Semoga materi ini menyenangkan buat anak-anak dan mudah dipahami, menyenangkan dan bermanfaat. Akhir kata, Ibu ucapkan selamat memahami dan belajar. Mohon dipahami. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan lagi guru yang bersangkutan. Dan kalau sudah selesai, mohon ditonton videonya, mohon dicatat ya anak-anak. Kalau kurang jelas boleh diskusi sama teman. Anak-anak, kalau sudah memahami materi ini, kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Selamat pagi semua anak-anak. Semoga sehat walafiat ya. Dadah. Semangat Sekolah Penggerak 284. Pagi semua. Dah.